Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, naikin bisa. Oke. Kita masuk minggu ke-2 di bulan ini. Baik, terima kasih. Ya. Ya, kita lanjutkan seri pengajaran kita tentang eksposisi kitab Roma. Kita hari ini masuk ke Roma pasal yang ke-8. Ya. Tema kita minggu ini adalah no more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman, ya. Nah, hari ini kita akan membahas ada 3 pokok pembahasan yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, dalam Kristus tidak ada penghakiman. Kemudian yang kedua, ada kasih yang baru dalam Kristus. Yang ketiga, ada status yang baru dalam Kristus. Ya, ini kelanjutan dari minggu lalu. Kita minggu lalu belajar tentang konflik di dalam batin. Rasul Paulus mengungkapkan frasa frustasi dalam kehidupannya, ya, bahwa ternyata seorang Rasul Paulus pun penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya, hari ini kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-17, kita baca bergantian. Roma 8. Roma pasal 8 ayat yang pertama, habis itu kita bergantian. Saya yang pertama dulu. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Dan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Kalau kita belajar minggu lalu tentang Mr. Law and Mr. Grace, ya, hukum Taurat itu memberi kita apa yang harus kita lakukan. Tetapi tidak memberi kita kemampuan untuk melakukannya. Itu hukum Taurat. Nah, lalu kita baca tadi, kayaknya kalau kita baca firman Tuhan itu, kita kemungkinan besar memang susah untuk melakukan kebenaran firman. Karena kita hidup masih menurut daging. Susah rasanya, gimana ya mengikut roh itu seperti apa. Nah, kemarin kita belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, hari-hari ini ada filosofi kehidupan yang bilang begini. Kalau kita susah menuruti firman Tuhan, jadi orang Kristen tuh susah ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya susah. Kalau gitu gini aja, kita terabas aja. Udah bikin dosa lah. Mau mati nanti masuk neraka, terserahlah. Gitu. Toh kita ini daging kita lemah. Ya. Nah, filosofi seperti ini itu namanya filosofinya Sybaritism. Atau dikenal dengan nama hedonisme. Hedonisme itu bukan hanya sekedar memakai alat barang-barang branded ya. Tapi begini, mengejar kenikmatan daging yang sangat berlebihan. Udahlah, saya memang nggak bisa mengampuni. Saya nggak bisa jujur. Saya selalu menyakiti orang. Perkataan saya kasar sehingga kita menyerah dalam kehidupan ini. Sehingga ya udah, pokoknya ya aku melakukan apa yang aku mau. Toh hidup ini satu kali aja. Ya bikinlah yang membuat kita happy. Lalu ada praktek lagi filosofi kehidupan sekarang ini namanya ascetisisme. Yaitu praktek pengandalian diri yang sangat ketat sebagai ukuran spiritual atau kerohanian seseorang. Ini suka pergi ke gunung berdoa. Nggak mau nonton TV. Nggak main medsos supaya tetap kudus. Nggak mau bergaul sama orang supaya tetap suci. Dia membatasi dirinya lebih banyak puasa. Doa berjam-jam di rumah. Menguduskan dirinya sendiri. Nggak mau bergaul sama orang. Ya. Supaya kelihatan kudus. Bukan kelihatan kudus. Supaya hidup kita kudus. Makan harus dijaga. Baju harus ditutup-tutupi bagian tubuhnya kali. Kalau bahasa sepupu kita, auratnya ditutupin. Atau mungkin kita setiap hari pakai baju putih supaya suci. Tidak nonton TV, tidak nonton bioskop. Jadi mempraktekkan pengalian diri dengan sangat ketat sebagai ukuran spiritual. Baru-baru ini di Nigeria di mana itu ya, ada orang katanya dia puasa 9 tahun. Nggak makan dan minum 9 tahun. Secara ilmu kedokteran nggak mungkin itu. Kita nggak makan, nggak minum 40 hari aja bisa meninggoy. Ini 9 tahun. Lalu dia datang ke gereja dan diagung-agungkan. Ini orang suci. Lalu kita mengenal istilah orang santo. Yang diangkat supaya dia melakukan sesuatu hal karena dia menyucikan diri. Ada salah satu santo yang saya pelajari itu santonya ini suka berdiri di atas tower gitu. Menara gitu dia berdiri, dia duduk di situ. Jadi kalau orang mau diskusi sama dia, minta doa sama dia ngomong ke santo itu. Dan sekarang juga hamba-hamba Tuhan merasa dekat dengan Tuhan, dia berpuasa lebih lama dari orang lain, dia merasa dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa titip doa sama dia. Nah, filosofi dunia sekarang ini masuk ke dalam gereja. Anak-anak Tuhan dipengaruhi dengan hedonisme,
Kalau kamu nggak kaya berarti kamu nggak diberkati Tuhan. Lalu kalau kamu nggak melakukan pengendalian diri, kamu nggak suci. Nah, bagaimana firman Tuhan Injil melihat ini semua? Nah, ada perubahan nada atau intonasi dari gaya bahasa Rasul Paulus di Roma pasal 7 kemarin dan sekarang di kitab Roma pasal 8. Perbedaannya sangat tinggi intonasinya. Nadanya sangat berbeda. Pasal 7 intonasinya frustasi. Aku gak mau melakukan itu, tapi tubuhku gak mampu, katanya Rasul Paulus. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan kita yang sudah kita baca lagi di Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Tidak ada penghukuman. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita ini enggak berdosa, apalagi kalau kita ngeliat anak-anak itu beberapa hari lalu ada teman saya anaknya meninggal gitu di Balikpapan, masih umur 2 tahun gitu meninggal. Lalu teman-teman saya posting, selamat jalan malaikat kecil. Sehingga anak-anak itu tidak berdosa. Padahal Alkitab bilang semua orang itu berdosa. Nah, saya kebetulan punya anak. Waktu anak saya masih kecil, saya ngelihat anak saya, itu sudah ada sifat-sifat kekerasan hati saya sama anak saya. Bagaimana cara dia menatap orang, anak-anak itu. Bagaimana dia cara memperlakukan barang yang dia punya. Artinya, semenjak anak itu lahir, dia sudah berdosa. Nah, masalahnya begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua ini lahir dengan berdosa. Ya. Perhatikan anak-anak, ya, saya memperhatikan anak saya. Saya melihat dosa saya ada sama anak saya. Waktu lihat, iya ya. Sekarang mereka bertambah besar, tambah jelas. Makanya kalau saya sering berdiskusi sama istri saya cuma bilang, saya masih kecil memang kayak gitu. Kita membawa dosa memang, karena kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ini sebabnya kita harus perlu Yesus. Supaya kita bisa lepas dari penghukuman. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya gak mungkin berdosa, anak kecil itu gak berdosa. Enggak, karena dia membawa sifat-sifat dosa dari orang tuanya. Anak-anak siapa yang ngajarin dia kalau punya barang dia gak mau kasih orang, dia gak mau berbagi. Dari mana? Dari mana itu? Enggak, ini punyaku, aku gak mau kasih. Rebutan, bertengkar sama kakaknya. Dari mana? Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin anak kecil. Tapi itulah nature dosa kita. Makanya yang punya anak-anak, ini anak-anak muda, kita perlu firman, kita perlu Injil. Kalau tidak, dunia yang akan menginjili mereka dengan budaya dunia. Ya, apalagi lagu-lagu sekarang ya. Lagu-lagu sekuler, waduh, sangat egosentris. Sebenarnya kita perlu belajar. Nah, bagaimana pengertian dalam Kristus tidak ada penghakiman? Kita baca di Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya pada nama anak tunggal Allah. Dengan contoh anak kecil itu tadi.
Ya. Lalu ketika kita beranjak dewasa, ada punya rasa perasaan bersalah dalam kehidupan kita atas apa yang kita pernah lakukan. Lalu kita mempunyai rasa malu menunjukkan kita siapa sebenarnya. Saya percaya kita semua di sini punya perasaan bersalah tentang masa lalu kita. Lalu apa yang kita perbuat di dalam masa lalu kita punya rasa malu. Nah, apa yang kita pernah lakukan itu adalah sebuah action. Lalu rasa malu itu adalah perasaan person yang ada di dalam hati kita. Saya itu sering merenung ya. Kalau saya melihat perjalanan saya sudah umur 44 tahun sekarang. Fisik menurun. Ya. Mesti jaga makan sekarang. Ya. Lalu kalau saya melihat hidup saya dari kecil sampai sebelum saya mengenal Injil, seperti nonton TV. Kok kelakuan saya kayak gini ya dulu ya? Kok bisa ya saya melakukan ini? Akhirnya ada rasa malu. Itu dari mana? Kok saya pernah bikin ini ya? Harusnya aku tuh dulu enggak jawabnya seperti ini. Mungkin saya perlu ngomong bisa lebih halus daripada dulu yang pernah saya alami gitu. Mungkin saya tidak boleh kasar. Ya, mungkin saya tidak perlu melakukan ini dan itu dan ini dan itu gitu loh. Ya, saya nggak perlu cerita apa yang pernah saya lakukan gitu ya. Tapi kalau saya ingat banyak rasa bersalah yang menyesali gitu. Kok saya dulu bisa bikin seperti itu ya? Gitu ya. Nah, itu sebabnya kita perlu Injil. Kita perlu Yesus. Bagaimana ketika rasa bersalah ini datang terus untuk mendakwa kehidupan kita. Kamu gak layak, kamu gak pantas. Sehingga kita mundur dari kehidupan rohani. Kita, ya udahlah Tuhan, aku gak mampu gini. Rasa bersalah ini menghantui aku terus. Sehingga kita gak mau melayani, kita gak bisa pelayanan. Kita memutuskan untuk ya hidup biasa-biasa saja. Kita baca lagi di Roma 8 ayat 2-4. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Di dalam dunia ini kita setiap hari selalu kontradiktif. Hukum roh yang memberi hidup melawan hukum dosa dan maut. Ada satu hukum yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Itu namanya hukum gravitasi. Ya. Setiap kali kita lemparkan barang, pasti jatuh ke bawah. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, tes aja lompat dari lantai 3. Kira-kira jatuh apa tidak? Hukum gravitasi. Artinya apa? Kehidupan kita ini sangat mudah jatuh. Seperti hukum gravitasi itu sangat mudah jatuh. Ya. Hukum dosa yang mengendalikan kehidupan kita. Itu kita suka jatuh dalam dosa. Nah, oleh sebab itu kita perlu roh yang memberi kita hidup. Pada saat kita jatuh, kita perlu seseorang untuk menampung kita ketika kita jatuh. Siapa dia? Namanya Yesus. Hari-hari ini banyak orang meninggalkan Yesus.
gara-gara cinta. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita ini kalau kita mempelajari kehidupan kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Orang yang hidupnya menurut daging itu selalu kepentingan tubuhnya yang diutamakan. Tubuhnya hidup, rohnya mati. Saya mau ngambil contoh, saya punya sepupu dulu di Surabaya, dia punya mini pom. Dia punya mini pom 1, dari umur 3 bulan dia sudah pelihara. Apa yang dikerjakan oleh mini pom itu setiap hari? Makan, minum, pup, kencing, sama hamping. Tahu ya hamping ya? Ada yang nggak tahu? Jadi saya ngeliat anjingnya karena anjingnya sendiri. Kerjanya cuma itu. Hamping itu dia kalau ketemu guling, ketemu selimut, digenjot sama dia. Itu kerjaannya binatang. Makanya ada istilah animal instinct. Jadi binatang itu kerjaannya cuma makan, minum, pup sama hamping. Kalau orang yang menuruti daging terus, kerjaannya makan, minum, pup, hamping terus. Kebutuhan dagingnya yang menjadi utama. Kebutuhan dagingnya yang menjadi pusatnya. Itu yang hidup menurut daging. Sehingga kita binasa. Jadi sederhana melihat orang yang hidup dalam daging seperti apa. Yang hidupnya hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Jadi kebutuhan tubuhnya yang menjadi utama. Kita aja untuk nahan lapar aja susah. Apalagi kalau makanannya enak. Susah kan untuk mengendalikan diri. Wah mumpung makannya masih enak, hajar. Besok puasa lagi. Besok intermittent fasting lagi. Ya. Itu kehidupan menurut daging. Yang mengutamakan kepentingan dagingnya terus. Yang selalu harus dipuaskan. Makanya kalau kita sebelum hidup baru, selalu yang kita utamakan adalah kepentingan tubuh kita dulu. Itu sebabnya kita perlu roh yang memberi hidup. Supaya daging kita mati, roh kita yang hidup. Mohon maaf kalau saya pakai agak sedikit bahasa yang agak mungkin sedikit tidak pada umumnya. Untuk kita bisa lebih mengerti gimana sih kalau orang hidup menurut daging itu. Ya. Lalu pembahasan yang kedua ada kasih yang baru dalam Kristus. Roma 8 ayat 5-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah bahasa Yunani dari memikirkan adalah proneo. Perspektif yang ada dalam pikiran kita. Yaitu hal-hal dari daging. Keinginan daging yang melawan hal-hal yang dari roh. Keinginan roh. Roma 8 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sulit rasanya kalau kita baca firman Tuhan ini, gimana ini? Kita masih hidup dalam daging, kita masih suka makanan yang enak.
Kita masih suka melihat hal-hal yang bagus. Yeskel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau Bapak Ibu perhatikan pengajaran di Hock, kok kita bicara tentang dosa terus sih? Apa sih Koel mengenaknya sama kebutuhan hidup saya? Saya ini perlu uang. Saya ini perlu pekerjaan. Saya perlu kesehatan saya disembuhkan. Saya perlu kantong rekening saya diisi. Apa hubungannya sama kok setiap minggu bahas dosa, dosa, Yesus kasih karunia, dosa, Yesus Injil. Ini apa mengenanya sama kehidupan saya? Yang kuliah saya perlu nilai saya bagus supaya nanti pekerjaan saya baik. Mengenanya apa sama dosa Injil gitu. Ya. Karena itu semua adalah sifatnya sementara. Yang kita perlukan dalam kehidupan ini adalah sesuatu perjalanan kekekalan nanti. Tidak ada mengenaknya sama keperluan saya ini. Orang saya lagi berjuang untuk hidup. Kok ngomong soal hati terus? Soal hati. Karena hati yang Tuhan cari. Kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena hatinya mau seperti Tuhan. Bayangkan Hawa, perempuan yang berani ngomong sama iblis. Selalu itu yang sering saya gak ungkapkan. Betapa hati itu sangat berbahaya. Nah, hati yang baru, roh yang baru, hanya Tuhan yang mampu berikan di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan reflektif untuk kita semua. Apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hidup kita ada di dalam Kristus? Nah, karena kita menyadari kita manusia berdosa, makanya setiap minggu kita perlu Tuhan untuk menata ulang hati kita. Roma 8 ayat 14-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita perlu Injil setiap hari. Martin Luther bilang begini, karena kita lupa setiap hari, makanya kita perlu mengingat Injil setiap hari. Makanya ada orang-orang yang kelihatan rohani mungkin, saya juga perlu mengkalibrasi hati. Setiap kali keputusan yang kita ambil, apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Bahkan seringkali kita bisa menghabiskan banyak uang supaya kita mencari penerimaan orang. Kita mungkin ngajak orang makan supaya kita bisa dibilang baik hati. Kita ngajak orang supaya kita bisa diterima oleh orang. Supaya kita bisa diakui oleh orang. Ya, kalau minggu lalu kita belajar dosa itu bukan hanya perbuatan yang jahat, tapi lahir dari hati. Apa motivasi hati kita? Kalau saya lebih terjemahkan lagi dengan bahasa Injil, apa sebenarnya berhala dalam hati kita sih? Kenapa kamu menikah? Ya supaya saya mau dibilang sold out aja. Yang penting siapa aja yang mau, karena saya sudah umur, teman-teman saya sudah menikah, saya belum menikah, saya akhirnya harus menikah supaya saya bisa diakui saya sudah sold out mungkin. Atau kita giat bekerja. Kita ikut motivator, kita giat bekerja.
Ketika kita berhasil, kita suka diakui. Itu sebabnya Tuhan suka dengan hati kita. Menata ulang hati kita. Seharusnya minggu lalu kami mau X-ray hati tim pastoral. Apa sebenarnya berhala dalam hati kita, kami sebagai orang yang melayani Tuhan? Engkau kuliah hari ini, S1, S2 nanti. Apa berhalanya? Bukan tidak boleh kuliah setinggi mungkin, bekerja seberhasil mungkin, bagus. Tapi apa berhala sebenarnya di dalam hati kita? Kita perlu kalibrasi hati dengan Injil. Makanya kitab Roma itu adalah masterpiece-nya Rasul Paulus. Ini soal doktrin kekristenan. Kitab Roma itu soal teologi kekristenan. Kadang kita mau Yesusnya, tapi kita gak mau kenal dia. Kita mau berkatnya Tuhan, tapi kita gak mau kenal pribadinya. Makanya kalau kita bicara Injil, kita bicara dosa. Sebenarnya apa berhala kita? Saya menemukan orang-orang yang berbuat jahat. Beberapa waktu sebelum COVID, saya sempat melayani di penjara. Khusus narkoba. Kenapa kamu jual narkoba? Hampir 100%. Cara cepat menjadi kaya. Kenapa kamu harus kaya? Supaya keluargaku dipandang. Kita lupa siapa yang memberikan kita berkat. Seringkali kita ngomong, Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Padahal kita pakai Yesus untuk memenuhi Tuhan kita sendiri. Berhala kita itulah Tuhan kita. Dan Injil kita dengar, kita renungkan, Roh Kudus memampukan kita untuk terus mengkalibrasi hati kita. Setiap kali saya mulai marah, saya mesti cek, saya marah karena apa? Apakah ego saya yang mulai tersinggung? Pada saat kita mendengar perkataan orang lain, kita mulai tidak enak hati. Sebenarnya apa yang tersinggung di dalam hati kita? Jangan-jangan itu sebenarnya berhala kita. Ya. Kita perlu Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu yang pencipta lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus, Om Yoyo. Ceritanya menarik itu. Dia stres dalam pelayanan, dia mau bunuh diri. Dia mau lompat itu. Saya juga dengar sinopsis lagu itu. Dia sudah stres, dia udah bingung. Kehidupan berantakan, pelayanan berantakan. Aduh, kacau. Lalu tiba-tiba dia punya pikiran membunuh diri. Untuk apa lagi aku sudah melayani? Hidupku rusak. Hidupku hancur, ya. Akhirnya dia membunuh diri. Tiba-tiba seperti dia dipegang. Makanya dia ciptakan lagu itu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Agar ku tidak tersesat.
Dia membunuh diri. Gak jadi. Kehidupan kita, apakah daging yang menguasai kita? Atau kita dikuasai oleh Roh Kudus? Supaya perlahan-lahan keinginan daging kita yang melawan Tuhan dikikis pelan-pelan oleh Injil melalui kuasa Roh Kudusnya. Cek hatimu. Hatimu tidak bisa disembuhkan dengan perkataan orang yang dengan kata-kata muluk-muluk. Yang sudah menikah, apakah cerewetnya pasanganmu bisa merubah kamu? Ngomel aja terus setiap hari, bisa merubah? Yang ada ribut terus. Apakah kemarahan orang tua bisa merubah? Mungkin bisa 2 minggu pertama. Bangun tidur, suruh cuci piring, rajin 2 minggu. Minggu ketiga bisa enggak. Atau 3 hari kemudian enggak nyuci lagi. Karena omelan manusia, omongan, nasihat manusia sangat terbatas. Dia tidak bisa mengubahkan apa-apa. Dulu zaman saya, zaman Mario Teguh itu lagi rame. Ya, orang-orang bank dulu manggilnya Mario Teguh. Supaya apa? Supaya jualan di bank itu cepat, dimotivasi. Paling lama berapa lama? 3 bulan. Panggil motivator lagi. Ayo dimotivasi lagi. Saya kebetulan dosen juga. Saya ngajar. Setiap kali pulang saya ngomong sama istri saya, aku kok mulai stres ya ngajar ini ya. Apakah saya kurang bisa ngomongnya atau materinya yang perlu saya turunkan standarnya. Ngomong, nanti kasih gini-gini, oh semangat, minggu depan loyo lagi. Kenapa? Karena bukan Injil. Dalam pelayanan, dalam apapun, kalau motivasinya bukan berdasarkan Injil, cepat lupa kita. Cepat hilang. Makanya kita perlu mengkalibrasi hati dengan Injil setiap hari. Melihat keadaan rasanya, aduh lelah, capek. Hanya Injil yang bisa mengubahkan. Marah-marah, omelan, sindiran-sindiran mungkin bisa berubah 2-3 minggu. Setelah itu lupa lagi. Masa perlu diomelin lagi? Tapi kadang-kadang kita manusia daging ini, aduh, berontaknya banyak. Ya. Lalu bagaimana? Kita perlu kasih Yesus. Supaya kasih Yesus memberikan kita mengerti bahwa kita ini manusia yang berdosa. Kita perlu Injil setiap hari. Roh Kudus mampukan kita setiap hari. Karena setiap hari kita potensi bikin salah, bikin dosa. Yang ketiga ada status yang baru dalam Kristus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak dengan janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah ahli waris.
Seringkali kita suka bilang, biarlah kita pegang tangan Tuhan. Ya, makanya pegang tangan Tuhan. Padahal bukan tangan kita yang pegang tangan. Bukan tangan kita yang pegang tangan Tuhan maksudnya. Saya salah ketik. Tapi tangan Tuhanlah yang pegang tangan kita. Waktu Om Yoyo memutuskan mau bunuh diri, dia mau lompat, tangan Tuhan yang pegang. Pada saat kita jatuh, ya kita belajar justification, sanctification, gambarnya itu kita jatuh, pada saat kita jatuh Tuhan yang angkat. Ada namanya hukum motion. Hukum motion itu apa? Tuhan yang tadah. Kita jatuh, Tuhan angkat. Ya. Lalu kita dijadikan anak, dipegang. Lalu kita berjalan bersama-sama Dia. Kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu Injil. Itu Tuhan kita. Itu Yesus kita. Ya. Kalau mungkin Tuhan lain, kita jatuh, kita diinjak. Bahkan apa? Kalau kamu jatuh, kamu harus melakukan sesuatu. Supaya Tuhan yang kamu sembah, hatinya berubah untuk mengasihi kamu. Kamu rajin kasih persembahan. Bahkan ada yang bakar-bakar dupa. Bahkan ada bawa uangnya. Atau mungkin kamu sekarang ibadah supaya Tuhan tidak marah sama kamu. Kamu mempersembahkan korban. Apakah korbanmu bisa merubah hati Tuhan? Enggak. Yesus yang kita sembah pada saat kita jatuh. Dia yang angkat kita. Hukum gravitasi harus terjadi. Dia pakai hukum motion. Dia angkat kita. Kita dikasih Roh Kudus, dikasih kemampuan. Lalu kita diangkat menjadi anak. Kemanapun kita pergi, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kemuliaan satu kepada kemuliaan lain, Tuhan yang bawa. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau engkau ada hari ini, itu tangan Tuhan yang pegang. Bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu rajin ibadah, kamu rajin pelayanan, bahkan kamu rajin baca firman Tuhan. Tapi Dia yang baik. Kalau seandainya punya TV, kita melihat masa lalu sampai sekarang, kita nggak pantas disebut anak. Kita nggak pantas disebut ahli waris. Nggak pantas kita. Bahkan mungkin dulu kita bangga dengan perbuatan-perbuatan kita dengan Tuhan. Oh, saya dulu sudah bikin ini loh. Saya sudah nyumbang ini, saya sudah bikin ini untuk Tuhan. Itu pelayanan di sana maju gara-gara saya gitu. Lalu kita bangga. Pada saat kita mengatakan bahwa dengan perbuatan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas. Kita hidup di bawah hukum Taurat. Karena kasih karunia bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Baru kita melakukan. Kita gak ada yang pantas. Saya juga yang berdiri di sini itu orang yang tidak pantas. Kalau punya TV mengulang masa lalu betapa, kalau saya boleh pakai yang bahasa, goblok dulu ya, kok bisa saya bikin kayak gitu. Kok bisa segoblok itu ya. Itulah manusia kita ini. Makanya kita perlu Injil. Tangan Tuhan yang pegang. Hari ini kita semua, kalau bukan karena Tuhan, atau mungkin saya tetap jadi gelandangan mungkin. Kalau engkau hari ini bisa menikmati sesuatu yang Tuhan kasih.
bukan karena engkau baik. Kita sering terjebak dengan bahasa, ya ini kan rezeki anak soleh ya. Rezeki anak soleh. Artinya karena kita soleh, kita saleh, makanya Tuhan melakukan sesuatu. Kita sudah jatuh dari kasih karunia. Rasul Paulus bilang kita jatuh yang paling dalam. Saya undang pemain musik. Tuhan tolong kita semua. Biarlah Tuhan menata ulang hati kita. Roh Kudus, tolong kita setiap hari. Saya undang kita bangkit berdiri.